Budal, nggak tahu diri. Wanita terhormat tidak akan mencintai pria beristri. Secantik apapun kamu, kalau kamu merebut milik orang lain, tetaplah sampah. Mata halu, aduh, rumah. Kurang tahu remixin lo. Terakhir kriteria calon deh gitu. Ini banyak yang nanya. Belum ada kriteria, karena aku ini enjoy aja, nggak terlalu mikirin pacar gue. Sekarang belum kepikiran ke situ sih. Iya. Dan artis yang dianggap alim yang sebagai saya sebutkan di 2020 itu akan ada Anda jumpai di sana nanti, kasus selingkuh dengan istri orang. Ini akan melebar. Pas ya? Ini daerah mana? Kutoarjo. Ini Ayu sama Umi lagi berantem soal nasi. Masih baru ini, masih gengkok. Kasih kuah bang. Ini abangnya masih amatiran nih. Amatir kan tahu mau ya. Kita ada di Jogja, tapi makannya di. Sayur ini mau nih? Wah, langsung turun tangan. Iya, sayur. Iya, tapi enggak kuahnya dulu. Assalamualaikum, kalian nungguin aku enggak? Enggak suka gelai. Kok bebek sih? Enggak mau. Ayo, siapa yang seharian atau bahkan dari kemarin isinya diam dulu gitu ya, entah memang dari si cewek maupun si cowok, ya termasuk gue gitu ya. Gue kayak apaan sih ngeliat TikTok, Instagram apa dia terus gitu ya. Di sini sih Brina gitu ya, ya gue cuma pengen cerita juga gitu ya. Gue kan juga baca-baca komen orang gitu yang ya gimana ya guys, ini tolong kalian tuh juga jangan terlalu sensi ya. Misalkan ya ada yang komen kok misalkan pakai hijab atau nyanyi lagu salawat atau apa yang islami begitu sih. Nah terus tiba-tiba ada yang balasan komen gitu, jangan nyalain hijabnya dong, jilbabnya atau apa. Gue nggak bisa nyalahin keduanya. Ya satu sisi gini, coba kalau di komenan yang pertama anggaplah gue gitu ya, gue nggak pakai hijab nih guys ya, gue bilang kayak gue kalau ngeliat orang berhijab itu gue punya expected roles yang lebih, ngerti? Kayak ya ada harapan di gue yang harusnya lu tuh lebih, ya kenapa lu memutuskan pakai itu, kan di ajaran agama emang katanya wajib dan sebagainya gitu. Ya berarti kan harusnya lu ya tahu gitu konsekuensi dan sebagainya. Ya di luar hijab pun bukannya belajar kan pelajaran kayak PKN atau apa yang boleh nggak boleh, atau yang dianggap wajar sama yang dianggap pelanggaran, atau lu bakal kena sanksi sosial, bakal kena omongan, kena cibiran gitu loh. Ya nggak salah juga dong yang komenan pertama gitu kan, yang nyalahin begitu, karena ya berarti emang banyak orang di luar sana yang mungkin kalau ngelihat yang cukup istilahnya, kalau itu kan settingnya memang dia islami gitu ya, cukup agamawan lah gitu ya, ya harapannya kan harusnya bagus gitu. Terus yang kedua ya lu juga jangan baper, malah harusnya jadi introspeksi gitu loh. Itu korban dan pelaku sama-sama berhijab gitu kan, ya jangan cuma karena looksnya doang coy.
kemarin aja giliran yang Kristen tuh yang di Sulawesi Utara, terus yang ada juga lah cewek muslim juga tuh katanya ya kan, tapi cantik dan nggak pakai hijab diserang gitu. Terus kemarin ada juga kasus yang agak-agak etnis Tionghoa, walah pada ngatain kenapa Gilan kayak gini lo nggak berani. Kenapa? Kayak karena dia begitu, karena backgroundnya begitu. Kayak woi, kayak ya nggak salah juga kalau ada yang komen oh giliran yang agak-agak istilahnya ya gimana ya balutannya itu Islami pasti selalu benar dan sebagainya gitu, atau yang good looking selalu akan menang gitu. Ya kayak kasusnya siapa tuh? Bukan kasus ya, emang dia ya mungkin cara dia bikin konten atau apa tuh emang begitu gitu. Ya emang udah anugerah Tuhan ya secara muka, secara fisik mungkin ya biasa banget, atau ada yang bilang aduh apaan sih dia gitu. Tapi dia nggak ngelakuin kesalahan aja lu hina-hina. Apakah dia cuma makan pentol doang? Hujatan semua, giliran sih sendal itu nggak ada tuh, masih aja banyak komen-komen yang ngebelain dan sebagainya. Gila aja sih gitu loh. Gue sebagai anak fisik gitu yang ya dulu gitu kan yang belajar, seenggaknya gue dapat kayak oh banyak ya teori gini-gini ya. Kadang gue jadi mikir oh orang kalau udah terlalu fanatik gitu ya, kalau udah ini ya udah mau dia salah kayak gitu ya, kalau udah istilahnya wah itu bagus banget gitu ya, atau yang kayak panutan atau apa tuh ya lo nggak akan pernah kebuka matanya gitu ya, jangan kayak gitu juga lah gitu. Terus masih apa ya, gue di sini nggak cuma nyalain si cewek gitu ya, si cowoknya juga sama brengsek gitu. Terus kalian inget nggak sama film yang kayak tahun lalu deh hits juga kan, bulan-bulan kayak Maret Mei gitu yang di Korea sana, intinya apa coba? Nah ini buat mungkin anak atau ada yang backgroundnya psikologi, coba deh misalkan boleh komen di bawah gitu ya, tolong cariin kayak teorinya atau mungkin ada jurnal yang terkait gitu. Tapi setelah gue pikir kok mirip gitu ya, kayak lu tuh sebenarnya cuma jadi kayak istilahnya pelarian doang dari yang udah ada sebelumnya gitu ya, kayak di film itu kan oh banyak miripnya. Terus yang kemarin kasus yang di Sulawesi kan sampai yang kayak perkara gelang lah apalah gitu kan, netizen tuh bisa tahu gitu wah ini mirip segala macem gitu. Ya pas ya gue sih kagak cari-cari ya gitu, bahkan nge-follow aja Oga najis berarti gue kayak gue ngeliat yang di TikTok gitu kayak oh baik banget ya kemiripannya gitu. Dan emang di sini tuh ya ceweknya menurut gue sih nggak tahu diri banget gitu loh, karena ya kenapa gue bisa nyalahin si cewek gitu ya, karena gue juga cewek gitu. Jangan sampai ada yang komen ah cewek itu harusnya support lah segala macam. Woi kalau udah salah ya salah gitu loh. Dan si cowok juga ya gimana ya mas gue, ya lu nggak mikir, lu kan anggaplah kayak manajernya mungkin atau kayak bos atau kepala tim di situ gitu ya. Sampai kan banyak tuh yang kayak ah udahlah gue kayaknya gitu ya, kayak udah oh ada bau-bau isu-isu kayak gini udah deh gue males, gue keluar aja gitu kan si teman-temannya gitu loh. Nah terus yang gue perhatiin juga gitu ya, ya gimana ya kayak playing victim gitu loh, banyak ya dari si orangnya gitu ya maupun si ya fans yang terlalu fanatik lah, jangan kayak gitu loh. Kayak aduh nih coba deh kalian tuh apalagi anak soshum gitu kan, pasti kan kalian belajar kan ada teori yang disebut expected roles. Artinya apa coba? Ya peranan yang diharapkan oleh orang lain. Kenapa kalian bisa aja gitu ya ngatain misalkan orang yang ya maaf nih bukan background agama gitu, ya dia pekerjaan apa harusnya mengayomi malah enggak, atau misalkan dia ketahuan korupsi atau apa wah puas banget lu ngatain. Tapi kenapa kalau giliran ada background kayak gitu lo nggak berani? Kenapa? Ngerti gak sih? Kayak gimana ya, karena ini top gitu ya gitu. Sampai banyak juga kan yang komen oh dari kasus kayak gitu tuh gue belajar. Ya kan entar lah lu lihat deh di, atau nggak usah lihat dari cuplikan di sini juga, lu tinggal scroll juga udah nemu gitu kan, yang ya dari saya kayak gitu ya kita belajar bahwa ternyata walaupun kelihatannya kayak tertutup atau mungkin udah sesuai ajaran atau apa tuh ya belum tentu benar gitu. Dan ya gue sebagai orang yang emang nggak menutup gitu kan, terus orang yang kalau mungkin temen yang istilahnya dekat sama gue lah gitu, itu udah tahu kalau gue tuh emang frontal, gue nyeplosnya. Karena apa? Buat apa lu sok-sokan ramah gitu ya, sok-sok baik tapi lu brengsek gitu. Lu tuh tahu-taunya bukan gua gitu kan, tahu-taunya lu ya begitu gitu kan, kayak buat apalah gitu loh. Nah makanya dengan kasus yang kayak tadi gitu ya, ya gue tuh maksudnya pengen ya please lah kalian tuh juga jangan yang ini pada komen apa segala macem gitu, yang ya udah jelas-jelas kayak faktanya kayak gitu ya terima gitu. Kalau emang panutan lu salah ya salah, jangan sampai lu ikutin ajaran yang sesat cuma karena lu fanatik. Nah terus gue nemu juga tuh konten yang ya kayaknya sih udah ya gue gak tahu juga ya, cuma ada beberapa yang oh pas gue udah lihat kayak profilnya gitu oh dia emang udah nikah gitu ya, atau justru ibu-ibu yang usianya tuh udah dewasa banget lah gitu, anaknya mungkin udah ada yang segede gue atau udah gedean dikit lah gitu. Ya intinya komennya tetap sama gitu, yang kayak ya kalau lu benar gitu ya lu nggak akan ngerampas, lu nggak akan kembut gitu kan, bukannya diajarkan agama juga gitu ya. Nih ya kayak gue kesel banget emang.
pas dari awal dia hits itu gue gak suka. Tahu kenapa? Walaupun gue secara kelihatan itu, wah nih orang kayaknya agak barbar gitu ya, atau agak frontal, atau kayaknya kayaknya nggak islami, atau enggak ya kurang lah keagamaannya atau apa, tapi bukannya diajarin ya, katanya bukannya musik itu nggak boleh, terus kenapa lu harus iya begitu gitu ya. Maksudnya kayak gue sebagai cewek gue bisa ngeliat lo genit, ngerti, gue langsung kayak what gitu ya. Satu, gue ngerasa apaan sih gitu ya. Bukannya gini ya, yang namanya ya kalau lu udah milih gitu kan, oh gue pengen kerjaan ini ya, kalau bisa ya yang bagus gitu loh, yang sesuai. Bukannya kayak gini, dulu lu ya mungkin seumuran sama gue gitu ya, atau bisa lah search sendiri lah gitu ya, kan banyak lah yang kayak religi atau apa, kayak Raihan atau siapa yang ya mungkin secara looks emang sesuai gitu loh, ini kok kayak begini gitu. Terus bukan cuma ketika dia manggung atau apa gitu kan, pernah ya waktu tahun lalu juga ya dia diundang lah menjadi salah satu apalah pokoknya ya di acara besar lah di perayaan 2019 ya, kalau ada yang paham ya silahkan aja gitu ya. Ya gue ngeliat oh gaya lo kayak gitu ya gitu loh. Terus yang ketiga gitu ya, pas udah apalagi mencuat begini kan, ya udah tahu tadi si netizen kan keponya gila banget sampai oh iya ya gitu. Ada tuh ibu-ibu yang komen, wah kalau cara mintanya kayak gitu sih udah ketahuan banget mancing gitu ya, kayak saya ke suami saya, atau bahkan ada yang komen, ah itu mah kayak emang pacaran gitu, yang kayak manja-manja bullshit gitu ya, maksudnya bullshit alam kayak gitu ya, kayak kesel banget. Makanya pas komenan atau muncul kayak gini ya gue sih nggak heran gitu loh. Nah bikin gue kesel tuh ya udahlah, klarifikasi, nangis, emang selalu kayak gitu kan gitu loh, yang ya emang lu udah dihujat dan emang lu salah gitu ya, apalagi katanya juga udah sekali dua kali, bahkan sampai 3 kalian apa ya di labrak, tapi lu nggak ngaca gitu loh. Ya maaf nih, yang lu senandungin itu, yang lu jadiin lirik itu, masuk nggak ke otak lo? Hati lo mana? Buta, udah kemakan harta, berapa sih duitnya gitu loh. Kayak kan sampai muncul tuh ya banyak cuplikan-cuplikan enggak atau apa, tapi ya begitu ujung-ujungnya ketahuan juga gitu loh. Ya please lah, maksudnya jangan kayak rusak. Kalau ada konten yang pacarnya dikebut aja pasti kan aduh kasihan ya, atau udahlah kak nanti juga ada yang lain atau apa gini, apalagi kalau situasinya kan kayak udah nikah gitu loh. Maksudnya aduh ya kesian banget, udah tahu anaknya kan ada 2 ya gitu loh. Nah nggak tahu deh nih ya kalau misalkan amit-amit sampai ini viral atau apa, entah pada iya lu fansnya pada ini atau apa. Sekarang gini, kalau itu salah lu jangan ikutin, secantik apapun, seganteng apapun, sebagus apapun ya, kalau udah salah ya salah gitu loh. Kalian tuh berpikir yang objektif lah gitu, jangan sampai nih ada isu negatif dikit ya selalu misalkan negatif terus gitu kan, apalagi kayak di politik dan sebagainya gitu. Nah kalau ada yang bagus ya coba dicek ya, mungkin gua akuin secara karya ya boleh lah gitu kan. Cuma ya kalau pribadi gue ya, gue agak sanksi sih kok di gini-giniin sih, maksudnya kayak bukannya mengundang, kayak jadinya orang tuh kan ada yang nanya setelah ini boom gitu ya pada komennya apa sih, cantik ya, atau mungkin apa lagunya, ritmenya, harmoninya apanya sih, liriknya yang oke atau apa. Nah kata-kata pada komen cantik apa, nah kan berarti gue kayak lo suka sesuatu cuma dari bungkusnya doang coy gitu ya. Kayak ya udah, makanya entah kalau ada kasus kayak gini ya lu ketutup, lu cuma akan iya lu kasihan dan sebagainya. Nah pernah juga nggak nemu di TikTok tuh kan suka ada yang kayak point of view, jadi kayak seolah-olah satu orang tapi banyak adegan gitu, yang ada lah scene dimana kayak mertua sama menantu atau apa gitu. Ya gue sih belum nikah, gue nggak tahu rasanya, cuma emang banyak banget ya komen ya. Tapi kalau pakai logika wajar ya, namanya orang ya dia pasti akan merasa in group, atau dia akan merasa dekat dengan ya sama yang deket sama dia gitu ya. Kadang ya mungkin sama besan atau yang nggak terlalu deket ya bisa aja tuh muncul konflik. Coba kalau dari kasus yang kayak gini nggak, kayak istilahnya masih lo nggak percaya gitu ya, sampai dari keluarga cowoknya lo bener-bener kayak sedih banget kehilangan si istri yang benernya itu gitu ya, sampai ya kayaknya tuh baik banget gitu kan. Biasanya apa? Kalau emang nggak benar gitu ya, atau mungkin ya masalahnya masih terlalu kecil, pasti apa? Dibelain kan si cowok. Tapi nyatanya enggak, berarti apa? Ya maaf ya, cewek yang munafik gitu ya, terus kayak digendong dan sebagainya itu, ya lu brengsek. Sampai keluarga dari si cowok aja tuh udah kayak minta maaf segala macem. Terus maksudnya kayak udah deh tolong tinggalin atau apa, nggak mau juga gitu loh. Kayak oh my god gitu ya. Dan ya rasanya kemana tuh yang kemarin, oh lo itu cuma cari duit. Ya emang hidup butuh duit, tapi kemana yang lo nyanyiin, kemana lirik-lirik itu. Kayak lu nyebarin atau menginfluence seseorang untuk baik, tapi nyatanya lu oh my, kayak
terus sekarang kebuka semuanya gitu, yang itu udah bertahun-tahun, terus yang katanya connecting room lah segala macem gitu, yang ya pada komen makanya kayak aduh bun itu mah meresahkan, itu mah kayaknya nggak mungkin deh, nggak atau apa gitu ya. Ya di luar apa enggak, ini orang tuh kayak muka tembok banget gitu. Dan gobloknya dia sampai follow-followan di IG gitu kan, terus komen gitu loh yang apaan sih lo iri bos gitu ya, kayak ya sekarang tapi lumayan sih agak ya makin hits gitu ya, pingsan gitu kan, sok-sok sakit digendong, mantap. Ditunggu deh kisah selanjutnya gitu ya, siapa tahu kan kayak kisah-kisah yang dulu-dulu gitu ya, kalau kayak tahun 2010-an 2008 2009 tuh pasti tahu ya, awalnya sih ngeles tapi lama-lama juga ya gitu deh guys. Jadi kenapa nih gue pengen cerita ya gue juga kesel gitu ya, maksudnya ya kayak kenapa sih orang tuh kalau udah fanatik gitu banget gitu ya, ya apapun gitu ya, jangan juga lah kalau emang udah salah ya salah, oke? Oh iya, satu lagi lupa ya, ini sih kacamata orang bisa beda gitu ya, tapi gue cewek aja merasa cantikan yang pertama jelas lah dibanding yang ini gitu loh. Terus gaya-gayanya pun mirip, lu ngerasa insecure ya gitu loh, sampai harus ngikutin semua foto atau di feeds yang udah diupload gitu kan. Nah buat cowok, apa sih yang bikin kalian tuh iya brengsek ya, kalau emang lu udah tahu mau yang itu ya kenapa lu masih kayak pertahanin atau apa gitu loh ya, ya udah gitu ya, iya yang enggak aja gitu, daripada kayak gini nggak malu, ntar juga paling jobnya sepi.